Bapak Ibu masih bertahan ya di Zoom ini ya. Masih. Karena ini hari terakhir kita pol-polan lah. Di sini malam mingguan, betul, malam mingguan kan besoknya libur ya. Baik, di sini sudah hadir ada 5 romo dari 9 romo yang sudah sudah bekerja sama atau sudah membantu persaudaraan devosi Maria selama Rosario bagi arwah orang beriman. Yang pertama di sini sudah ada yang pasti Romo Bernard Mardi Atmaja yang hari ini sudah sedemikian kerennya dan oh iya sebentar sebelum saya perkenalkan lagi udah off Romo. Sebelum saya lanjutkan, kita ini berbincang santai. Maksudnya kalau tadinya saya mengatakan ramah tamah, tetapi ada Romo yang mengatakan kok ramah tamah itu harusnya dengan makanan. Jadi saya bilang, iya Romo perlu itu makanan dan minuman. Kalau perlu kopi atau teh atau jus atau wah Romo Mardi sudah siap dan kita siapkan sendiri-sendiri ya di Zoom ini. Romo Thomas juga udah siap loh. Saya juga udah siap. Saya juga sudah siap dengan kopi. Nah, selamat datang untuk teman SD saya saat di Jogja yang terus saya kan membarui perkawinan. Enggak, Romo, udah yang terus kontak dengan saya, Romo Antonius Harnoko. Apa kabar, Mo Haru? Baik, Provisiat. Terima kasih. Sudah nggak bisa peluk nih, nggak bisa peluk ya. Oke. Nanti ya, virtual. Oke, terus kemudian Romo Lambertus Lalung Namang SVD. Romo di mana? Oh, belum di unmute Romo. Makan minyak juga Romo. Silakan. Kemudian selanjutnya Romo Thomas Hendrikus CICM dari Belgia. Hai Romo Thomas. Sudah siap? Selamat malam di sana semuanya. Selamat halo Thomas. Iya, Romo Mardi juga Thomas. mantan dosen saya dan juga penguji kedua dari skripsi. Okay. Saya dulu di STF. Jadi. Wow, ini banyak teman Romo Mardi ya kelihatannya ya. Terus betul. Kemudian saya undang Romo Aloysius Tamonop SVD dari Chili. Hai Romo Luis. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Romo. Terima Buenos kasih. Dias. Buenos dias. Buenos Dias. Buenos dias, Padrecito. Wow, ini saya roaming. Lalu yang terakhir Romo Galuh Arjanta CICM dari Tokyo. Ini loh Romo kinclong, Bapak Ibu. Kemarin waktu Romonya meneguhkan, langsung banyak yang chat saya. Wah, Romonya kinclong. Apa kabar Romo? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Arigato Romo. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol santai tapi terarah ya. Yang pertama-tama mungkin saya ingin mengundang Romo Padre Lambertus. Padre Lambertus sudah selesai mengunyahnya. Sudah. Ya, Padre Lambertus, terima kasih sudah membantu kami dan hadir setiap hari ya Padre mengikuti acara kami. Bagaimana Padre? Apa kesan-kesannya terhadap acara kami? Ada sesuatu yang menarik yang saya mau ceritakan itu. Ya. Tadi malam saya diundang untuk makan malam di Wisma Kedutaan di Dubes RI untuk Indonesia, untuk Santiago. Pak Ansor, ini kebetulan Pak Ansor ini teman kuliah di UGM dari Ibu Endang, ya kan? Jadi Ibu Endang yang kenal saya lewat Pak Ansor, Pak Dubes. Bahkan tadi malam saya sempat mengucap terima kasih kepada beliau bahwa telah memfasilitasi saya
untuk bisa kenal perkumpulan devosi Maria Rosario di Jakarta itu, dan saya merasa senang, sangat berterima kasih. Ada satu dua hal yang saya sampaikan bahwa saya tanpa sadar punya kesempatan untuk melayani tanah air dalam bentuk ini. Karena selama 30 tahun melayani orang Chile di sini. Yang kedua, saya merasa bangga atas semangat iman dan semangat doa dari kita punya orang Indonesia. Benar nih. Lalu yang berikut lagi, dengan itu saya merasa dekat bersatu dengan tanah air. Dan terakhir, tolong dalam doa-doa itu tolong doakan untuk semua misionaris Indonesia di seantero jagat ini dari bermacam-macam kongregasi misioner, baik kongregasi feminin maupun maskulin. Kami para misionaris menjadi duta sabda di negara-negara di luar, kami sangat butuh dukungan dari Ibu Pertiwi, yaitu dalam hal ini doa-doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Padre Lambertus. Betul, rupanya ini juga menjadi salah satu sarana untuk mengungkap atau mengurangi kerinduan terhadap tanah air ya dari para misionaris yang ada di luar negeri. Dan memang terkait dengan doa untuk para misionaris, sebenarnya Persaudaraan Devosi Maria juga sudah melakukan Rosario Misi waktu itu, tapi di bulan Oktober, Padre. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan para PIC yang akan bertugas di bulan-bulan yang akan datang, mudah-mudahan bisa melakukan lagi doa Rosario Misi untuk para misionaris. Terima kasih, Padre Lambertus. Selanjutnya masih dari Chile. Saya undang Romo Luis Tamonov. Silakan, Romo. Apakah Romo kangen dengan masakan Indonesia mungkin? Baik, terima kasih. Saya seperti yang dirasakan juga oleh Romo Lamberto, kita berterima kasih. Saya sempat kontak dengan Ibu Endang dan ungkapkan perasaan saya ya, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu, merencanakan semuanya ya. Tidak bisa menyangka seorang teman kuliah yang muslim yang bisa mempersatukan kita lewat devosi ini. Luar biasa. Karena itu saya melihat doa bersama novena ini sebagai bagaimana ya, karakter gereja, karakter universal dari gereja ya, yang kita hidupi walaupun lewat media massa. Karena itu layar tidak melampaui ya, iman kita akan Yesus dan Allah Tritunggal melampaui layar yang kita bisa lihat, melampaui itu. Yang kedua, saya berterima kasih karena devosi bulan November ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kita cintai. Saya beruntung ikuti hanya hari pertama kesaksian Pak Albert dan hari ini Pak Robi. Yang keduanya notabene pelayanan langsung kepada orang-orang kecintaan kita yang lagi berlangkah menuju keabadian ya. Sehingga itu kesaksian itu meneguhkan saya juga. Saya juga punya pengalaman seperti Romo Bernard katakan tadi, untuk masuk hidup abadi, untuk bangkit harus mati. Kalau saya ingat lagi pengalaman saya, kematian bapak saya, kalau dia tidak, karena saya punya ketakutan luar biasa, panik terhadap orang mati. Dan itu hilang secara mujizat. Saya bahkan pernah, waktu itu saya lagi studi di Polandia, saya sudah memikirkan untuk tinggalkan formasi, karena takut tadi, bagaimana saya bisa melayani orang mati. Tapi saat liburan pertama, bapak saya meninggal, saya harus memeluk dia, dan itu hilang, disembuhkan secara total. Puji Tuhan. Sehingga itu saya berterima kasih bahwa saya hari-hari pertama dan hari terakhir yang keduanya ada kaitan dengan melayani saudara kita saat mereka pamit dengan kita secara fisik. Terima kasih. Tuhan berkarya, terus berkarya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Romo Luis. Romo Luis sudah berapa lama di Chile?
Saya barusan 16 tahun. Aduh, barusan 16 tahun. Lama ya, Mo. Untung masih ingat bahasa Indonesia ya, Mo ya. Ini menikah aja baru 11. Kalau Padre Lambertus berapa lama di Chile? 11 Januari tahun 2021, tahun depan genap 30 tahun. 30 tahun. Dan berapa lama sekali pulang ke Indonesia? Tiap 3 kali, tapi beberapa tahun tiap tahun. Oke. Jadi Karena agak. bapak sakit dan bapak mati. Oh, oke, baik. Menggunakan istilah Romo tadi, bapak mati. Bapak mati. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Lord Romo Luis. Sekarang saya akan beralih ke ini tadi dari SVD, yang sekarang saya akan beralih ke Romo-Romo dari CICM. Yang pertama akan saya undang Romo Antonius Harnoko. Monggo Romo, ini seniornya yang kedua, senior dari 2 Romo di yang lainnya ya. Selamat malam ya. Malam Romo. Gimana, sehat? Baik, terima kasih, sehat. Sorry, hari ini saya pakai earphone karena sudah malam. Kalau di seminari jam segini pada sudah tenang, jadi saya sium. Boleh Romo, nanti bisik-bisik aja. Iya, makanya ini saya pakai ini supaya bisik-bisik nggak kedengaran. Terima kasih Mbak Arum atas undangannya. Saya juga mengucapkan perasaan yang sangat mendekat sekarang dengan satu keluarga ini, keluarga dari mana-mana. Tadinya cuma kenal Mbak Arum sama Pak Fred. Di situ ada Ibu Retno, itu seperti keluarga saya sendiri sejak saya kecil. Tapi sekarang keluarga ini menjadi lebih luas, menjadi lebih melebihi batas-batas negara. Ada ketemu Romo-Romo yang di Chili juga. Misi yang pertama saya di Jepang, adik-adik saya di sini. Ada Romo Galuh dan Romo Santos yang di Belgia. Dan senior saya juga Romo Marti, begitu juga yang Romo-Romo lainnya. Saya merasakan dengan persaudaraan ini menjadi satu, mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Terima kasih. Saya juga yang kedua, saya mengikuti ini live streaming kadang-kadang saja, tetapi saya ikut di YouTube. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ikut malam, saya lihat hari setelahnya, saya ambil di YouTube, saya mendengarkan, saya sangat tersentuh dengan sharing iman Bapak Ibu semuanya itu. Saya merasa diteguhkan. Saya seperti Romo Mardi katakan tadi, saya juga dinobatkan. Saya ikut conversion, itu hati saya terbalik lagi, menjadi lebih kuat lagi iman saya dengan pengalaman-pengalaman iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga itu saya merasa kangen saya juga tersembuhkan, bahwa kami para misionaris ini yang bekerja, dan saya juga sudah jarang pulang ke Indonesia, tetapi dengan seperti ini selalu didekatkan. Dari pertemuan ini, beberapa dari Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi teman WhatsApp saya juga. Ada yang kirim koran setiap hari, ada yang kirim halo, ada yang tanya ini itu, ada yang menjadi kenalan baik. Dan saya kira hal ini sungguh suatu yang positif di dalam masa seperti ini, pandemi ini. Yang keempat, terakhir ini ya, yang keempat, hari ini kan sebetulnya adalah peringatan, meskipun opsional ya, peringatan bahwa Maria dipersembahkan, ya kan, peringatan hari ini. Maria dipersembahkan ini yang sungguh suatu yang bagus, yang dipersembahkan ke sinagoga itu biasanya kan cowok-cowok, artinya yang nomor Yesus dipersembahkan di tempel gitu ya. Tapi ini Maria loh, wanita loh, dipersembahkan menurut saya suatu kebanggaan bahwa kita bisa berdoa disatukan dengan Bunda Maria. Begitu Mbak Arum, terima kasih. Matur nuwun Romo Harnoko. Wah, saya kalau lihat Romo Harnoko jadi ingat zaman kecil dulu, karena dari kecil beliau ini sudah cita-citanya kalau nulis dalam
buku kenangan itu adalah Romo. Ternyata sampai sekarang jadi Romo beneran. Masih ingat ya? Masih ingat dan masih saya simpan. Terima kasih. Jadi Romo sudah meninggalkan Indonesia itu berapa lama, Romo? Dari mulai? Saya setelah dari novisiat jadi tahun 1992. 92 ya? Iya, 92 saya sudah keluar dari Indonesia. Wow. Nanti kalau pulang, baik Romo-Romo yang lain juga kalau pulang ke Indonesia jangan lupa memberi kabar ke kami ya, siapa tahu bisa bertemu darat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya Romo Santos atau Romo Thomas nih. Gimana Romo? Ada kesan dari acara kami? Sepertinya urutannya itu sesuai umur ya dari CCM ya. Mana yang lebih tua gitu ya. Jadi harus nuwun dulu ke sama senior saya Romo Arnoko dan juga nanti Romo Galuh. Ya, saya sendiri bersyukur atas undangan lewat dari Mbak Bu Novi kalau nggak salah, kemudian Mbak Arum, kemudian saya akhirnya bisa bergabung dengan kelompok berdevosi. Tapi bernovena tidak, karena saya harinya bolong-bolong ya. Jadi tidak penuh, jadi hanya bisa berdevosi. Yang pertama saya bersyukur bisa berjumpa dengan semua orang dari para misionaris yang ada di Chile, di Hong Kong dan di mana saja, dan juga konfrater saya CCM yang lainnya, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang di Indonesia. Saya kira juga mungkin dari berbagai tempat ya di Indonesia ya, atau semuanya kebanyakan dari Jakarta ini. Berbagai tempat Romo, dari berbagai tempat. Ya, dan juga ada yang dari Semarang tuh, saya dari Bandung, ada yang dari Brussels ya, dari Brussels Bu Mami ya. Saya dari Flores tapi kebetulan sekarang lagi di Belgia. Dan yang berikut semua tema yang ditawarkan itu menurut saya menarik dan pada hari ini juga dikuatkan oleh profesor saya, Romo Mardi, tentang bahwa memang hari ini juga mengajak saya untuk bertobat dari hari ke hari tentang ketika berhadapan dengan kematian, dan mungkin sebelum kematian ada penderitaan. Dan semua dalam novena ini kita bergumul dalam seluruh tema itu, penderitaan, kematian, dan bagaimana kita bisa mengatasi seluruh hal manusiawi kita, kelemahan kita, dan kemudian saya sendiri dipanggil kembali untuk bertobat. Hari ini mungkin, dan juga satu proses yang cukup panjang. Dan kemudian saya kira hal yang terakhir dari saya, ya tentu bermisi di negara, masing-masing negara itu berbeda, semua punya tantangan, semua ada kesukaan dan juga penderitaannya juga, ya mungkin karena hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang disukai, dan tetapi melalui sharing ini juga membuat tanpa secara tidak langsung juga membuat saya tetap bersemangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya, misi di Belgia yang baru saja kami rintis beberapa tahun ini, kurang lebih seperti itu. Berapa tahun Romo? Saya malu karena tadi Romo Luis, Pater Rembertus 30, 16. Kalau Pater Luis bilang 16 itu baru, saya mau katakan apa yang 5 tahun ini? Susah saya, jadi ya baru seumur jagung lah. Jagung aja lebih muda, Romo. Ya, tapi jagung muda itu enak ya. Oke. Romo Santos dari Floresnya dari mana? Saya Maumere. Romo Padre Lambertus dari mana? Indonesia. Lomlen Island. Ya. Namang. Oke. Lembata, Bu. Lembata. Oh, Lembata. Maaf, nggak ngerti. Dulu zaman Belanda itu namanya Lomlen. Dulu zaman Belanda namanya Lomlen, sekarang Lembata gitu. Oh, ya. Terus kalau Romo Luis dari Timor. Dari Timor. Tepatnya Romo? Soe. Oh, dari Soe, dekat Atambua ya. Ya. Saya taunya itu soalnya. Oke, di sini ternyata juga ada yang Katolik juga di Soe ya. Ya. Iya. Nasi yang ditobatkan.
Di sini panitia juga ada yang dari Flores ya, Pak Lid. Pak Lid. Ya, halo Romo, selamat malam. Saya dari Maumere, Kota Uneng, Romo. Muat, gumangapang. Genupai, Gumanepan. Ini bahasa daerah kami. Iya, Panggawan Golo, Tuang. Ya, Panggawan, nama. Eleonora nih? Ya. Ya, Romo. Gumapan tuh artinya dalam mungkin bahasa Jawanya itu Sugeng Dalu ya atau ya kurang lebih. Kurang lebih ya, Romo. Oke. Sip. Baik, kita sekarang berlanjut nih ke Romo Galuh. Ayo Romo. Nah, ini Romo yang paling muda dari para Romo yang kami undang dan gimana Romo? Kesan-kesannya terhadap mengikuti acara ini? Ya, saya terima kasih Mbak. Terima kasih udah diundang juga untuk sharing dengan sedikit pengalaman yang saya punya. Baru setahun usia tabisan saya. Alhamdulillah tahun lalu tabisan imamat setelah 17 tahun di seminari. Lama juga saya ternyata di seminari. Saya sejak saya sama seperti Romo Arnoko nggak sempat ngikutin semuanya dari awal sampai akhir, tapi saya lihat di YouTube juga, terus biar dapat gambaran gimana acaranya, terus sambil lihat pesan-pesan yang bisa dipelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sejak kemarin nuansa Indonesia di tempat saya ini kental banget. Kebetulan juga kemarin itu saya dapat kiriman, habis jemput Romo, habis liburan dari Indonesia, terus dapat kiriman sambal ikan teri goreng. Wow. Jadi dari kemarin siang, malam, tadi siang lagi kan kami di sini masak sendiri semua. Kalau hari kecuali siang 4 kali seminggu itu dimasakin, tapi kalau malam kita pagi dan malam masak sendiri. Kebetulan ada ikan teri itu, jadi dari kemarin sampai malam ini terus ngomongnya bahasa Indonesia, makanannya juga bahasa Indonesia, jadi ini ngerasa at home, cuman agak dingin aja. Gitu. Okay. Terima kasih sudah diberikan nuansa Indonesia. Terima kasih udah bisa kenal beberapa teman-teman keluarga di sini, udah ada beberapa juga yang saling tukar-tukar nomor, dapat teman baru, dapat keluarga baru, bisa melihat ada Romo Padre Lambertus, ada Padre Louis, Tamonop, terima kasih. Terus senior-senior saya yang bisa dilihat dari warna rambut ya. Warna rambut, Romo Haru, terus ada K.E. Thomas, dan mantan dosen saya, Romo Mardi Atmojo di STF. Saya angkatannya Romo Nikomo di Nicholas Kristianto. Ya, sekarang dia masih studi di Roma ya, Romo ya? Studi lanjut di Roma. Sudah selesai. Udah selesai ya? Sudah selesai. Ya. Teman-teman angkatan saya hebat-hebat semua kecuali saya. Jangan gitu, Mo. Semua itu hebat. Semua itu bisa sebagai serdadunya Tuhan. mereka hebat-hebat, Mbak. Saya berat aja, berat. Aduh, berat. Jalanin aja, Mo. Iya, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya, senang bisa berbagi, banyak hal yang saya pelajari dari kegiatan ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Romo Galuh. Arigato. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya buka. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, ingin menyapa Romo, silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan, saya akan mengaktifkan mic-nya. Ada yang mau menyapa Romo? Monggo, silahkan. Mau tanya? Iya, Bu Asti. Silahkan, Bu Asti. Selamat malam, para Romo.
Selamat baik malam, yang Bu di Asti. dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk menyambung, sebetulnya saya sudah tulis di chat, tetapi biar tidak kelewatan, saya bicara aja bahwa untuk menyambung tali persaudaraan, share nomor WA, jadi kita bisa ber-WA Ria. Jadi yang rindu sama tanah air bisa berbagi, ya. Tadi ada Romo Louis, Romo siapa tuh? Romo Ada Pak Romo Lambertus, ada ya, Romo Louis, ada Romo yang pakai earphone tuh. Oh, Romo jarang pulang. Romo Haru. Romo Nah, ya, Haru. jarang pulang ke Indonesia, pasti rindu sekali ya dengan Indonesia ya. Terus Romo Galuh, jangan khawatir, ada adik saya di Jepang bisa masak Indonesia, nanti mampir ya. Oh itu lumayan dekat loh Mbak dari sini. Di Yokohama. Oh, Yokohama. Ya. Oke. Jadi romo-romo yang di Chile saya bisa ngerasain kalau mereka juga pasti kepingin ikan teri seperti Romo Galuh. Semuanya. Romo Mardi, terima kasih Romo Mardi. Kembali. Nah, terima kasih Bu Asti. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Asti. Sekarang kita balik lagi ke para Romo, tapi kali ini yang saya ingin tanya adalah Romo Mardi. Romo, kados pundi Romo pendapatnya untuk acara-acara Devosi Maria? Yang hari ini pasti senang saya. Oh iya. Karena pesta ulang tahun perkawinan. Mana sih? Mana partnernya? Ada kan tadi saya lihat partnernya supaya yang lainnya pada lihat. Karena yang lainnya belum lihat partnernya. Kalau saya udah bosan ya, Mo? Ini suami sejak 11 tahun. Ya, masih seumur jagung, Romo. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Arum, para Romo dan para saudari-saudara sekalian, saya senang dengan hari-hari ini. Artinya sejak beberapa waktu yang lalu kadang-kadang di kontak mengenai keluarga ini dan mengenai pelayanan, karena bagi saya Maria memang penting. Kemarin dulu saya baru selesai membimbing retret dengan tema Maria. Sehingga Maria memang ada artinya. Apalagi 2 minggu lagi saya peringatan ulang tahun tahbisan. Belum begitu lama Romo Galuh saya ditahbiskan. Baru 57 tahun ditahbiskan. Romo Galuh kan sudah berapa bulan. Iya, Mo. Nah, semoga bisa mengikuti jejak Romo. Pasti berlebih lagi. Sampai kan mati bisa memisahkan, Mo, bukan maut. Lalu untuk para Romo terutama, sebetulnya saya hadir bersama dengan Pak Will yang ada di situ. Saya hadir waktu keluarga Devosi Maria ini dilahirkan. Dan tak mempunyai bayangan bahwa akan menjadi seperti begini ini. Sehingga saya merasa ini suatu pelayanan yang bukan main, yang berkembang besar dan penuh bakti kepada sekian banyak orang. Maka terima kasih kepada generasi muda yang sudah membawa pelayanan ini sampai seluas, sampai Chili, dan sampai ke mana-mana juga.
Poin lain yang pengen saya garis bawahi, saya kira Pak Robi hari ini benar-benar memberi sesuatu yang sangat Kristiani. Dan itu bagi saya sangat berharga untuk semuanya. Itu kalau nanti bisa lebih banyak aspek kayak gini. Mengenai hal-hal yang memang khas Kristiani. Semua orang pada takut mati kok. Tapi dia memberi suatu sinyal, nggak usah takut. Itu adalah bakti yang bukan main. Saya dulu merasa sedih karena sekitar 45 hari saya harus berbaring di rumah sakit karena sakit. Tapi ternyata itu nggak perlu disedihkan. Karena selama 45 hari saya harus memberi minyak suci kepada puluhan orang. Dan lalu itu pun sesuatu pelayanan yang bukan main. Melayani orang dengan sakramen minyak suci. Mengantar orang ketemu Tuhan. Itu kan sama dengan memberi katekese. Hanya caranya mungkin berbeda. Itu yang saya kira nanti pada suatu waktu perlu diperjelas lagi. Yang hari ini seharusnya bisa diperjelas berkaitan dengan Maria yang membawa Yesus dari salib ke makam. Itu kan sebetulnya yang dilakukan Pak Robi. Mestinya tadi disebut oleh seorang pengantar atau oleh apapun juga. Supaya sambungannya itu cakep gitu. Itu cakep yang bagus sekali tadi kalau itu bisa disebutkan. Mengenai Maria juga perias Yesus. Macam begitulah kurang lebih ke arah sana. Nah, sekarang mungkin waktu lain bukan mengenai rias, tapi mengenai yang lain, tapi senantiasa dikaitkan dengan peran Maria dalam Injil. Atau peran Yudit dalam Injil. Atau peran siapa perempuan-perempuan. Dan sebagainya, Sukudus dan sebagainya. Kalau itu bisa lebih dipertegas, lalu akan membantu pendengar-pendengar. Tapi yang masih saya kira saya mau sekali lagi hargai adalah bakti kepada Maria yang sungguh nampak dengan pembaharuan teknologi dan seterusnya dan sebagainya. Harum hatur nuhun. Baik, sami-sami Romo. Baik, Bapak Ibu, saya sebenarnya pengen tahu bagaimana sih pelayanan di Chile. Monggo, siapa Romo Luis atau Padre Lambertus yang ini saya pengen tahu kalau di Chile itu bagaimana? Apakah suasana gerejanya sama dengan di Indonesia, orangnya yang kalau misa yang datang banyak gitu, atau bagaimana? Dan biasanya kalau misa mingguan ada berapa misa? Kalau di Indonesia kan kita tahu bisa beberapa kali misa gitu. Siapa? Mungkin Padre Lambertus ya yang Tadi mau malam, jawab? ya, tadi malam waktu saya bincang-bincang sama Pak Dubes, Ya. saya mengatakan begini. Setiap kali kalau saya cuti ke tanah air, itu kesempatan untuk mengisi kembali kekuatan. Oh. Dengan spiritualitas dari kita punya orang di situ, dengan jumlah begitu banyak orang yang pergi misa, saya katakan misalnya di galaksi, kayak yang punya paroki satu di galaksi itu satu hari Minggu itu
4 misa. Penuh semua. Kalau di sini meskipun yang satu tidak penuh. Kira-kira berapa orang Romo biasanya? Dengan itu saya mengatakan bahwa semangat umat untuk gereja, kalau kita buat perbandingan, justru Chile yang mayoritasnya Katolik itu kan lebih minim ya dibandingkan itu toh. Nah, itu. Nah, jadi apa namanya itu saya bilang Pak Dubes, kita orang yang ada di Indonesia itu termasuk kelompok Rosario yang ini saya omong di Pak Dubes begitu, saya bilang punya kewajiban moral, punya tanggung jawab moral untuk mendoakan kami misionaris yang ada di luar negeri di mana daerah misinya sangat sulit. Sulit dalam arti misalnya semangat iman sudah mulai menurun. Itu dalam situasi di mana semangat iman umat sudah mulai menurun, itu secara psikologis mempengaruhi sang misionaris juga. Iya. Itu seperti macam mengail sepanjang malam tidak ada sesuatu yang didapat. Dan itu misionarisnya butuh iman yang betul tegar, betul kuat. Seperti itu. Lalu saya bilang, lalu Pak Dubes dia beri nasihat saya, dia bilang, Romo, justru di dalam situasi yang sulit itu, tapi bahwa Tuhan sudah memilih Romo, berarti Tuhan percaya kepada Romo. Senang deh. Senang tuh nasihat gitu. Kira-kira untuk menjawab soal itu jumlah umat yang pergi ke hari Minggu. Mungkin tema lain Pastor Luis bisa menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih, Padre Lambertus. Bagaimana Romo Luis? Romo Luis? Oh, ada. Ya, gimana Romo Luis? Terima kasih. Saya tambahkan sedikit dan sambil mensyukuri perantaraan Bunda Maria, saya mau berterima kasih untuk doa rosarium. Saya mau beri kesaksian juga dan bagian dari pertobatan saya. Saya juga pernah tergoda untuk kembali ke Indonesia setelah mengalami macam tidak melihat hasil ya. Kita berkarya pingin melihat hasil. Pernah tergoda. Dan terus terang saya lalaikan rosario saya setelah jadi imam dan banyak lama sekali saya tinggalkan doa rosario. Tapi setelah mengalami godaan itu untuk kembali, dan saya merasakan harus cari bantuan. Ini bukan karya manusia semata-mata. Maka saya kembali doa rosario tiap hari. Saya bisa menyaksikan hasil itu. Saya mulai menghidupi sesungguhnya, misalnya sakramen pengakuan. Padre Lamberto bisa jadi saksi. Kami mulai orang tidak lagi mengaku. Tapi setelah kembali meminta pertolongan Bunda Maria dan menghidupi, saya mencoba duduk di tempat pengakuan. Di kapela kami sekarang, ya sekarang pandemi ini tidak bisa lagi. Tapi orang tetap, walaupun lockdown, orang cari nomor kami dan datang minta izin untuk mengaku. Dan itu untuk saya mujizat. Karena orang tidak lagi mengaku tadi. Tidak lagi mengaku. Sejak 2 tahun terakhir saya menjadi saksi kebesaran perantaraan Bunda Maria. Setelah kembali doa rosario tiap hari, Tuhan Yesus membawa sendiri umatnya untuk kembali. Pengakuan antrian, itu saya menyaksikan itu sebagai mujizat. Dengan ini saya mau katakan bahwa kalau Bunda Maria ada bersama kita, maka Yesus menarik semua. Karena dia menyampaikan apa yang masih kurang, seperti pesta di Kana ya. Oke. Terus meminta doa rosario dari Anda semua. Dan dengan ini saya minta izin, saya pergi misa ya, walaupun untuk 10 orang, tapi masih ada orang yang mencari Yesus ya. Dengan ini saya minta izin. Baik. Iya, terima kasih Romo Luis. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih Romo Luis. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana dengan di Belgia. Di Belgia gimana? Apalagi saat COVID seperti ini, kita di Indonesia saja dibatasi ya untuk ke gereja, dan saya sendiri terus terang sudah 8 bulan tidak ke gereja gitu. Gimana Romo?
Saya kira mungkin hampir sama litani para misionaris itu kurang lebih seperti para pater di Chile juga kan. Kalau selalu membandingkan apa yang sedang berkembang di Indonesia dan juga di tanah misi. Misalnya sekarang kami masih dalam lockdown, ya mungkin tidak ada satu efek yang betul-betul saya katakan sebagai sesuatu yang membedakan, karena antara lockdown ataupun tidak ya sama saja gitu. Jadi waktu normal saja gereja itu seperti lockdown juga gitu. Karena sedikit ya yang Romo ya? datang misa ya mungkin Mbak Ita yang pernah 6 tahun tinggal di Belanda juga bisa menyaksikan itu, dan juga ada Bu Mami yang juga tinggal di Brussel, ya begitu. Artinya gereja di sini konsepnya atau orang berpikir bahwa itu hanya untuk orang-orang tua, gitu. Jadi kalau misalnya anak muda itu kalau menjalankan misalnya baptisan, krisma itu hanya karena tradisi dari opa omanya, bukan karena sesuatu yang mereka percayai. Kalau misalnya saya tanya kepada anak-anak, apa itu arti Natal? Oh ya, itu saat di mana kami dapat, bukan bicara tentang Yesus, tapi bicara tentang dapat coklat dari opa oma. Ya, kalau Paskah mereka berbicara tentang dapat telur gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan itu sendiri. Mungkin karena dengan situasi seperti ini, kami tetap misionaris ini seperti yang sedang menjaga tungku api, dikipas-kipas, biar apinya itu biar cuman dikit, yang penting ada, kalau nggak nyala itu ada hangatnya gitu loh. Jadi berupaya untuk ngipas-ngipas saja gitu. Mungkin karena dalam situasi ini saya menyadari bahwa tugas bermisi di Belgia itu lebih banyak di luar gedung gereja. Itu mungkin bukan ya di ruang, misalnya kami setiap minggu tuh hanya misanya cuma sekali hari Minggu. Yang seperti saya katakan yang hadir pun hanya sekitar 30, 40 pun maksimal. Itu pun sepuh-sepuh semua gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri misalnya 5 tahun nih, saya hanya baru sekali memberikan sakramen perkawinan sekali. Sekali Romo. Sekali. 5 tahun. 5 tahun. Jadi di sini itu perkawinan itu, sakramen perkawinan itu menjadi sesuatu yang sangat langka, lebih langka daripada tabisan malah. Itu kan orang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan gereja itu sudah biasa di sini. Secara sipil itu diterima. Jadi dengan tantangan yang lain misalnya perkawinan sesama jenis, eutanasia yang juga sangat diterima, bahkan Belanda saya dengar sudah diresmikan eutanasia untuk anak kecil malah. Jadi situasi ini membuat dulu sok tapi lama kelamaan itu terbiasa, dalam arti bahwa saya bukan berarti ini satu tantangan. Saya kemudian diberi tanggung jawab dari keuskupan karena saya sendiri dulu setelah saya belajar tentang Islam, kemudian saya diberi tanggung jawab untuk membangun relasi. Di sini kalau dibandingkan itu angka pertumbuhan komunitas-komunitas Islam itu sangat tinggi dan mereka itu sangat militan. Maka tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab, tapi karena didorong oleh panggilan bermisi itu, berusaha karena di sini ekstremisme mulai berkembang cukup pesat di Belgia. Jadi kami berupaya untuk bertemu dengan para imam, para penanggung jawab masjid untuk bisa dengan cara bagaimana supaya kami bisa. Jadi kegiatan bermisi gereja sebagai ekstra itu keluar dari gedungnya itu lebih banyak daripada di dalam sendiri. Kami juga tanpa harus melupakan orang-orang yang masih taat dan selalu setia datang ke gereja. Jadi kalau misalnya di gereja itu menemukan anak-anak muda, itu bagaikan menemukan berlian di lumpur gitu. Jadi rasanya tuh wah kayak nggak ada OMK di gitu. sana ya Romo ya? Ya OMK jadi, gitu nggak ada ya? Ya, makanya ya sesuatu hal yang memang berbeda dari yang sedang terjadi di Indonesia. Dan dengan devosi ini juga meneguhkan saya sedikit banyak bahwa ya saya percayakan semuanya itu dalam kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Saya hanya menjalankan bahwa yang bagaimana supaya hangatnya kekatolikan itu tetap ada. Mudah-mudahan itu saja.
Itu yang dari saya. Baik, terima kasih Romo Santos. Dan bagaimana dengan di Jepang? Kita tahu di Jepang itu bisa dibilang Shinto itu kepercayaan bukan agama ya Romo ya. Setahu saya begitu. Lalu sering juga terjadi pernikahan di gereja tapi romonya romo gadungan. Apakah masih sampai sekarang? Sebenarnya yang lebih berpengalaman untuk ngomong Jepang ini sebenarnya bukan saya. Romo Harnoko ya? Romo Harnoko. Saya baru 5 tahun juga di sini. Ya nggak apa-apa Romo. Romo Harnoko nanti pertanyaannya beda lagi. Oh iya, kelasnya harus beda emang. Iya, Shinto ya bisa dibilang sebagai itu juga sih, Mbak. Tapi kalau menurut saya ini pengalaman saya yang masih mudah sekali di sini, Shinto itu yang menjadikan Jepang itu maju kalau menurut saya sih. Ketakutan pada Amaterasu Omikami ya mungkin ya. Karena atau Dewa kepercayaan Matahari. mereka bahwa di segala sesuatu, segala ciptaan itu yang ada yang ilahi yang berdiam. Ya. Mereka menyebutnya sebagai dewa, kami sama karena ya sama, Tuhan. Ya. Tetapi mereka ya ada yang ilahi di sungai. Kenapa mereka nggak buang sampah di sungai? Karena ada yang ilahi berdiam di sana. Kenapa nggak tebang pohon? Karena ada yang ilahi berdiam di pohon. Nggak buang sampah di jalan karena ada yang ilahi di tanah gitu. Dan bagaimana dengan gimana Romo? Yang kenapa Mbak? Oke. Dan bagaimana dengan masyarakat Katolik di Jepang? Saya belum begitu banyak tahu tentang Tokyo karena saya juga baru pindah di sini. Saya selama ini lama di Osaka. Di 3 paroki yang saya tinggali ketika masih di Osaka itu, umur rata-rata dari umat yang datang ke paroki itu rata-rata ini ya, rata-rata ya, sekitar 55 ke atas. Berarti situasinya hampir sama dengan yang di Chile dan di Belgia ya. Gereja adalah identik dengan para sesepuh begitu, para sepuh gitu ya. Iya. Cuman kagetnya ketika saya tiba di Tokyo ini, ya saya kira ini juga berkat kerja dan semangat dari para pendahulu saya, termasuk diantaranya Romo Haru yang pernah menjabat sebagai Romo Paroki di sini. Anak-anak mudanya itu banyak. Besok untuk pertama kali sejak COVID, berarti sejak Februari ya? Ya. Besok untuk pertama kalinya kami akan bertemu langsung. Saya selama ini cuman ketemu sama anak-anak anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu itu di Zoom online pertemuan itu ada sekitar 9 apa 10 anak OMK. Berbanding terbalik dengan tempat saya di Kishiwada dulu di Osaka, itu gereja tertua di Osaka. Anak sekolah minggu termasuk OMK itu cuma 4 orang. Sedikit banget ya, berarti ya. 4 orang itu 2 udah terima komuni, jadi yang misdinar itu cuma 2. Kadang kalau yang 2 nggak datang, yang jadi misdinar itu ketua Depas, Dewan Paroki. Kalau enggak wakilnya. Jadi ketua Dewan Pastoral itu tugas sampingannya yaitu misdinar, dibantu dengan wakilnya. Jadi emang tergantung tempatnya sih Mbak, kalau menurut saya. Yeah. Semakin ke kota mungkin anak-anak mudanya masih. Di Tokyo ini saya baru sekali juga ngumpul-ngumpul dengan anak OMK. Puji Tuhan ada 14 orang kemarin, kita undang juga paroki-paroki sekitar buat ngumpul-ngumpul. Sekalian saya perkenalkan nasi goreng terasi buatan saya. Wah, kalau gitu kalau nanti saya ke Tokyo ketemu Romo Galuh, boleh dong ya dibuatkan nasi goreng terasi ya, Mo?
Tapi bawa terasinya dulu Mbak ya. Oke. Waktu bikin nasi goreng terasi kan ditumis kan tuh Ya. terasinya. Nah mereka kan ada di situ juga. Tapi saya udah bilang, saya kalau masak ini baunya agak eksotik ya, ekstrim ya. Dulu oh nggak apa-apa itu kita biasa. Pas mereka cium bau terasi, wah ini kayaknya beda daripada bayangan kami. Di luar dari bayangan mereka. Tapi mereka kaget loh. Oh, waktu dimasak kayak gini baunya, tapi setelah jadi enak. Berarti Romonya yang pinter masak itu. Enggak, bisa membuat terasi. Oke, baik. Nasi Medan. Oke, baik. Terima kasih Romo Galuh. Nah, sekarang kita langsung ke Filipina. Gimana nih di Filipina? Kalau Filipina kan orang Katoliknya akeh ya, Mo? Banyak ya, Mo? Wow, sudah sampai ompol-ompolan, banyak banget. Terus kalau misa gimana, Mo? Misa mingguan? Sama dengan Indonesia? Sampai hari ini tergantung di daerahnya masing-masing. Di daerah Keuskupan di mana saya berada, saya bukan kerja di paroki, saya di seminari. Jadi saya tidak begitu terlalu involved ya, artinya sudah tidak kerja di paroki, tapi saya bantu paroki tiap Sabtu Minggu. Tapi sejak lockdown, jadi di Keuskupan Agung Manila, juga di Keuskupan di mana saya berada sekarang, di Keuskupan Cubao itu sudah mulai ada 1-2 boleh, tetapi dengan jaga jarak, dengan segala macam itu. Sudah ada yang sudah mulai terbuka, tapi kadang-kadang kalau masih pas tinggi lagi yang kasusnya ditutup lagi. Tapi kebanyakan yang di daerah-daerah luar Manila itu mereka berjalan, tapi sedikit, masih 50% begitu. Tapi ya begitulah, apalagi kalau nanti ini sudah menjelang mau Natal ya. Natal bagi orang Filipina, Natal itu suatu yang sangat disukai dan itu harus ada. Misalnya yang disebut Simbang Gabi. Simbang Gabi itu novena misa 9 hari, misa tiap hari, tiap pagi jam 3 pagi. Jam 3 pagi misa itu dari 9 hari sampai tanggal 24 dan 25. Dan itu semua bangun pagi, satu keluarga, dan itu harus ikut. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang nanti, kalau ini dan sudah diumumkan bahwa akan tidak ada Simbang Gabi, tidak ada misa pagi itu, jadi mereka merasa ada yang kurang gitu dalam kehilangan ya. Iya, kehidupan iman mereka gitu, Mbak. Gitu. Wow, menarik juga jam 3 pagi selama 9 hari dan diikuti oleh banyak umat ya, Romo ya. Wah, banyak banget ya sudah pokoknya itu ya. Kalau di Filipina begitu situasinya. Dan ini merupakan kita jadi tahu ya Bapak Ibu, bagaimana di Chile, bagaimana di Belgia, bagaimana di Jepang, bagaimana di Filipina, dan ada berbagai macam situasi tergantung dari tempat, tergantung dari masyarakat setempat di negara-negara itu, dan kita perlu mendoakan para Romo ini, kita perlu mendoakan para misionaris yang ada di luar Indonesia. Sekarang ini sudah mulai malam, mungkin juga di tempat Romo Harnoko sudah jam 12, tempat Romo Galuh juga mungkin jam 12, atau Romo Harnoko jam 11 ya? Atau jam 12? Jam 11. Di tempat Romo Galuh ya jam 12 ya, jam 12. Nah, jadi kita akan menyelesaikan acara ini. Terima kasih sekali untuk para Romo yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan membantu Persaudaraan Devosi Maria selama bulan November ini, dan terima kasih juga sudah bersedia untuk sharing, untuk cerita-cerita, kita berbincang-bincang santai di malam hari ini. Dan saya mau memohon bantuan Om Albert, Pak Albert,
Pak Albert, boleh Pak kita berdoa untuk para Romo ini agar dikuatkan dan terus bertahan menghadapi para umat. Dan juga untuk Romo Mardi. Agar selalu sehat ya. Silahkan. Mari kita syukuri atas kesempatan yang indah ini. Kita bersukacita dengan para Romo, dengan para devosan, dan dengan sendirinya Bunda Maria bersama-sama kita semua. Mari kita siapkan hati kita atas berkat yang melimpah yang kita rasakan saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami yang penuh belas kasih lagi penyayang. Kami Kau satukan di dalam acara Devosi Maria ini dari berbagai negara ya Bunda. Kami boleh berinteraksi dengan para gembala kami, para Romo yang begitu cinta akan umatnya. Terutama juga dalam Devosi Maria ini yang kami tuai, tetua kami, Romo Mardi, bersama-sama kami. Terima kasih ya Bunda atas kesempatan ini. Engkau melihat semua umatmu yang berdevosi pada Dikau. Inilah putra-putrimu. Semoga kiranya apa yang kami rasakan malam ini dapat kami jadikan pegangan di dalam hidup kami, di dalam langkah hidup kami bersama Engkau ya Bunda. Agar para Romo dalam tugas misioner di tempatnya masing-masing, di negara masing-masing, Kau berkati supaya mereka tetap mencintai Engkau dalam melakukan tugasnya masing-masing. Juga bagi Arum dan Nugroho yang berbahagia pada hari ini dalam hari perkawinannya. Inilah yang kami lihat, suatu berkat daripadamu Bunda. Mereka berdua rajin berdevosi Maria. Berkat-Mu senantiasa menyertai paguyuban ini. Juga kami doakan bagi para devosan yang senantiasa ikut di dalam acara ini, setia ikut di dalam acara ini, setia mendengarkan kesaksian-kesaksian suatu cerita mengenai Engkau yang pasti berada di tengah-tengah kami, menjaga kami para putra-putrimu, agar kiranya dalam nama Putramu yang kudus Tuhan kami Yesus, kami senantiasa berdoa. Kami sudah selesaikan acara untuk orang-orang yang beriman yang pada akhirnya berkenan mendapat kemuliaan dalam nama Putramu Yesus dalam kedamaian abadi mereka. Marilah kita bersama-sama berdoa satu kali salam Maria, karena kita tahu bahwa dengan doa salam Maria ini kita mengundang Bunda Maria untuk selalu beserta kita sampai waktu kita mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Iya, terima kasih para Romo. Terima kasih sekali. Semangat, terus semangat di tempat misi. Jangan kapok kalau kami undang kembali. Terima kasih Padre Lambertus, Romo Luis sudah pergi ya, udah ini Romo Harnoko, Romo Santos, Romo Galuh.
Terima kasih Romo Mardi. Terima kasih Romo Mardi. Terima kasih semua Bapak Ibu. Tetua kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat. Romo-romo selamat berkarya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Mbak Ika, terima kasih. Halo. Selamat pesta. Terima kasih Romo. Terima kasih.